Kerajaan Selaparang merupakan salah satu kerajaan tertua yang pernah tumbuh dan berkembang di Pulau Lombok. Bahkan disebut-sebut sebagai embrio yang kemudian melahirkan Raja-Raja Lombok masa lalu. Posisi ini selanjutnya menempatkan Kerajaan Selaparang sebagai ikon penting kesejarahan pulau ini. Terbukti penamaan pulau ini juga sering disebut sebagai Bumi Selaparang atau dalam istilah lokalnya sebagai Gumi Selaparang. Sejarah mencatat bahwa kerajaan ini berakhir pada abad ke-18 atau pada tahun 1740 Masehi setelah ditaklukkan oleh pasukan gabungan Kerajaan Karangasem, Bali, dan Banjarketas. Salah satu peninggalan Kerajaan Selaparang yang masih bisa ditemukan adalah makam Raja Selaparang. Konon dikisahkan makam ini bukan merupakan makam tempat dikuburkan para raja-raja Selaparang, melainkan sebuah petilasan atau tempat menghilangnya raja-raja Selaparang. Biasanya masyarakat datang ke lokasi ini untuk berziarah. Sesampainya di pintu makam, peziarah akan diperingatkan untuk membuka alas kaki saat memasuki area tersebut. Selain untuk menjaga kebersihan, juga merupakan wujud dari rasa menghargai lokasi tersebut. Ketika memasuki wilayah makam, maka hal pertama yang dijumpai ialah deretan dari beberapa makam yang tertata dengan susunan nisan yang menggambarkan bahwa makam tersebut ada pada masa sejarah peradaban Islam beberapa abad tahun silam. Jika diamati, bagian depan tepat dari pintu masuk terdapat 6 makam dalam satu batasan persegi. Menurut sumber informasi yang ada di sana, bahwa itu merupakan 4 makam Raja Selaparang dan 2 orang patih Kerajaan Selaparang. Makam pertama ialah Raja Prabu Langu Raden Langu. Kedua adalah Raja Raden Mas Panji Sintalago. Ketiga adalah Raja Raden Mas Panji Arya Wiguna. Dan keempat adalah Raja Raden Mas Panji Tilar Negara. Adapun kedua patih yang disatukan makamnya yaitu Raden Mas Panji Indrawijaya dan Raden Mas Panji Indrawijaya Kusuma Wardana. Tepat di depan para makam raja tersebut, terdapat sebuah makam yang nisan dan kedudukan makamnya lebih rendah dari beberapa makam lainnya. Itulah makam raja yang sebenarnya, yang merupakan ayahanda dari beberapa raja tersebut. Nama beliau adalah Maulana Syekh Gaus Muhammad Abdur Razak Al-Makki Al-Badawi. Dikatakan bahwa bentuk makam beliau menggambarkan sifat rendah diri dan kesederhanaan yang dimilikinya. Bersebelahan dengan makam raja tersebut terdapat makam seorang patih Gajah Mada. Bentuk makamnya yang tertata seperti lingkaran mewakili keinginannya untuk mempersatukan Nusantara. Tepat pada batu yang tampak terbelah ini, di sanalah ia menghilang. Dari arah kanan di depan makam raja, terdapat 2 makam yang disatukan, yakni makam dari seorang penghulu Selaparang, Al-Habib Munzir Muhammad Al-Idris dan Habib Muhammad Syekhan Al-Fanan.